Mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Nomor 300, indahlah ikatan dalam kasih-Nya. Satu, dua, tiga. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung bersekutu, laksana di sorga. Wanita saja. Ayat 2, 3 laki-laki. Beban berat ringan bersama ditanggung, bila ada kawan susah kita pun rasakan. Ayat 4 sama-sama. Sorga tiada susah, dosa tak bertahan, kasih Tuhanku sempurna sampai selamanya. Ayat 1 ulangi. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu, laksana di sorga. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi, sekaligus penyelamat kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, karena pengampunan dosa sudah Engkau sediakan melalui putra-Mu Yesus, yang sudah mati untuk dosa kami. Dengan darahnya dosa kami dapat dihapus. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni semua dosa kami, yang sudah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Bapa, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu, menjadi nasihat untuk kami, menjalankan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu, baik di kelas ini maupun saudara-saudari yang ada di Pontianak, yang ada di Singkawang, bahkan yang ada di Jakarta dan Papua. Kiranya Engkau menaungi kami, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kelas ini. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali membuka kitab suci kita dari kitab Kejadian. Kita akan melihat kembali dari pasal yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah membacanya, Kejadian pasal kedua. Kita akan membaca kembali ya, dari ayat 8 sampai ayat 25, kitab Kejadian. Bagaimana yang di WA call bisa mendengar ya? Bisa ya? Oke. Kita membaca dengan bertanggapan ya. Kejadian pasal 2. Mari kita mulai. Saya akan memulai, kemudian ditanggapi, seterusnya sampai 3 ayat terakhir kita akan membaca bersama-sama. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila.
tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong untuknya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi untuknya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu rusuk darinya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu sama-sama. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi di sini kita telah menyaksikan kembali bagaimana Tuhan Allah, dia menciptakan Adam, memberikan Adam tugas, tetapi waktu Adam bertugas, dia tidak menemukan adanya pasangannya ataupun istrinya. Karena tugas yang Tuhan berikan kepada Adam, sehingga seperti merawat taman ya, bahkan juga memberi nama kepada binatang. Jadi waktu dia memberi nama-nama kepada binatang, binatang-binatang yang datang tentunya berpasangan. Yang datang jantan dan yang betina. Dan dia melihat dirinya tidak memiliki kata penolong yang sepadan. Kalau kita lihat ini diulang ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ayat 18, aku akan menjadikan penolong untuknya yang sepadan dengan dia. Ini di ayat yang ke-18. Kemudian diulangi lagi di ayat 20, tetapi untuk dia sendiri tidak dijumpainya penolong yang sepadan dengan dia. Ya, minggu lalu kita sudah mendapatkan pelajaran satu istilah, yaitu helpmeet kan? Helpmeet ya. Oke. Bahasa Inggrisnya ya. Ya. Bukan helper ya. Kalau helper kan pembantu. Kalau ini helpmeet. Jadi Tuhan membuat Adam itu tidur. Ya, seperti Tuhan melakukan operasi besar, bius total. Kemudian Tuhan mengambil tulang iga. Ya, tulang iga, tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Kemudian tulang rusuk itu hanya satu yang diambil, dan Tuhan membuat seorang perempuan. Kenapa perempuan? Karena diambil dari laki-laki. Kalau laki-laki itu bahasa
Ibraninya ish, kalau wanita isyah. Ya. Ish dan isyah. Ingat ya, ish itu laki-laki, isyah itu wanita, ya, perempuan. Ingat baik-baik ya. Jadi hanya satu laki-laki dinikahkan dengan satu wanita. Satu wanita. Harus laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan wanita dengan wanita di zamannya Lot, Sodom dan Gomora, di zamannya Nuh, di mana homoseksual merajalela. Paham ya? Harus laki-laki dengan wanita, satu laki-laki, satu wanita. Monogami, monoandri. Ingat ya, pernikahan itu apa? Monogami. Monogami itu satu istri. Kalau satu suami, monoandri. Ya, bukan poligami, bukan poliandri. Kalau poligami banyak istri. Kalau poliandri banyak suami. Karena di negara tertentu seperti di India, ada wanita memiliki sampai 5 suami. Ingat baik-baik ya, di Afrika juga. Tidak demikian ya, jadi ketentuan Alkitab, satu suami, satu istri. Nah, bahasa Tionghoanya ini atap, di bawahnya satu wanita. Ini artinya aman. Satu atap, satu rumah, hanya ada satu wanita yang menjadi istri dari tuan rumah. Ya, makanya bahasa Tionghoa itu sangat bagus. Sangat bagus. Ada pelajaran moralnya. Bahasa Mandarin. Jadi kalau kita punya kesempatan, kita harus banyak belajar bahasa Mandarin. Ya, piktogramnya. Bahasa yang dibuat dari gambar. Ingat. Nah, kemudian waktu manusia itu mendapatkan seorang istri, kemudian istri ini disebut penolong yang sepadan, sudah disinggung minggu yang lalu, diambil dari tulang rusuk yang ada di samping untuk mendampingi. Artinya sejajar, sejajar ya, kedudukan wanita pria itu sejajar di mata Tuhan. Tetapi dalam pernikahan ini suami nanti menjadi kepala keluarga, Makanya dikatakan suami harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan apa? Ayahnya dan ibunya, dan mereka akan memiliki satu keluarga yang baru. Keluarga yang baru, yang dipimpin oleh sang suami, didampingi oleh sang istri. Nah, kemudian waktu mereka di Taman Eden, dikatakan oleh manusia tentang istrinya. Jadi ini adalah dia. Siapa dia? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau laki-laki itu ish, kalau wanita isyah. Ingat ya, diambil dari tulang rusuk untuk mendampingi dan menjadi penolong yang sepadan. Bukan diambil dari tulang kepala. Wanita bukan akan dijadikan kepala dari keluarga, bukan diambil dari tulang kaki supaya wanita itu diinjak-injak ya oleh laki-laki di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tidak demikian. Nah, kalau kita lihat, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini mengatakan bahwa laki-laki yang sudah dinikahkan dengan istrinya oleh Tuhan ya, ingat baik-baik ya, maka dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya apa? Dia tidak lagi menjadi anak mami dan papi. Ada keluarga, kalau dia menikah, dia masih sangat tergantung dengan orang tuanya. Itu keluarga yang tidak sehat. Sebagai suami, apa-apa dia tanya kepada papinya, maminya. Keluarganya menjadi kacau. Ingat baik-baik ya. Dia harus meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu. Nah, kata bersatu ini kata yang baik ya. Dalam bahasa Ibrani itu ini dabak ya. Agak sedikit
DBG ya, DBQ ya, dabak. Dabak. Nah, dabak itu kata bersatu itu dalam bahasa Ibrani mempunyai pengertian dua logam. Dua apa? Logam. Itu dilas. Laki-laki, perempuan dilas. Kalau sudah dilas begini, jadi manusia tidak mungkin menggunakan tenaganya sendiri menarik ya logam yang sudah disatukan dan memisahkannya. Penting ya, kata disatukan. Dua ya, tetapi menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Ini ada kaitannya kalau kita lihat di dalam kitab Matius, coba buka. Matius 19 ya, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Ya, Matius pasal 19 ayat 6. Coba kita baca. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi persatuan di sini kalau kita lihat ya, persatuan bukan hanya persatuan fisik, tetapi juga persatuan rohani, ya, persatuan emosional, ya, persatuan intelektual, dan persatuan sosial. Sosial ya. Karena nanti setelah kita berkeluarga, keluarga kita itu bukan hanya dari kita sendiri, ada keluarga dari pihak istri, pihak suami. Paham ya? Kata satu ini penting. Kata ini penting sekali di Alkitab karena kata satu itu merupakan kata kunci. Allah itu satu tapi tiga pribadi. Tiga pribadi tapi satu. Jadi tujuan dari Allah itu menyatukan loh. Menyatukan. Nanti kita juga akan bersatu di Yerusalem baru. Kalau kamu baca Yohanes pasal 17, tujuannya itu satu. Kata satu itu kata yang paling penting. Makanya ditempatkan di nomor satu. Tujuannya apa? Satu. Apa yang sudah disatukan dalam perjanjian lama itu ya dabak, ya. Dabak. Ini seperti las ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru saya tunjukkan ya bahasa Yunaninya itu kata yang sangat khusus ya dalam kitab Matius pasal 1 ya ayat 6. Nah, dalam bahasa Yunani di sini dikatakan adalah sunesiusen ya, dari kata sun dan sigos ya, dari kata sun ya dan ya sigos. Apa nih sun sigos? Ya, sun itu adalah satu, sigot itu kalau kamu belajar biologi, belajar apa? Biologi itu sel telur dibuahi oleh sel jantan menjadi sigot. Ini sigot ini apa? Embrio. Menjadi apa? Embrio. Masih ingat gak pelajaran biologi? Sigot ya. Nah, ini bahasa Yunaninya ya. Sangat menarik ya. Saya belakangan ini baru meneliti kata ini, baru saya sadar. Ini dari istilah yang sudah lama saya ketahui di waktu saya duduk di bangku SMA. Ya, sun ya, sigos. Ini ya, sun sigos. Sun itu satu, sigos ini apa? Sel telur dibuahi oleh sel jantan sehingga menghasilkan embrio. Embrio ini bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung ya kromosom mana yang masuk. Wanita itu kromosomnya selalu X ya. Penyumbangnya itu kalau disumbangkan Y oleh laki-laki, maka yang lahir laki-laki, XY. Kalau laki-laki menyumbangkan kromosom X, maka yang lahir perempuan. Perempuan tuh nggak ada salah kalau dia melahirkan anak cewek cowok.
Yang berperan apa? Sel dari laki-laki. Paham ya? Kalau laki-laki memberikan sel Y, maka yang lahir laki-laki. Kalau laki-laki memberikan sel X, perempuan. Wanita hanya punya X. Jadi kalau lahir anak laki-laki terus, ya yang salah bukan perempuan. Kalau yang lahir cewek terus, yang salah siapa? Bukan salah ya, maksudnya perannya bukan, jangan menyalahkan mamanya. Wih, kok anaknya semua cewek gitu. Ini wanita yang nggak bisa membahagiakan, nggak kasih garis keturunan. Tapi yang memberikan peran siapa? Laki-laki loh. Ingat baik-baik ya. Makanya kadang-kadang orang Tionghoa tuh nggak ngerti dia. Dipikir dia yang salah perempuan, enggak. Yang salah laki-laki. Oke. Nah, jadi sangat menarik, kata dabak memang pernah saya pelajari waktu saya sekolah di sekolah Alkitab, tapi kata sunsigos ini, nah saya temukan sendiri waktu saya membaca Alkitab dan membandingkan dengan biologi yang dulu saya pelajari di SMA 40 tahun yang lalu ya, sunsigot. Nah, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia, ya kan? Nah, bagaimana embrio ini bisa diceraikan? Karena dia sudah menjadi manusia, kecuali nyawanya dicabut oleh Tuhan, nggak bisa diceraikan manusia. Ingat baik-baik ya. Nah, kita lihat berikutnya. Apa itu pernikahan? Untuk gampang mengingat, kita dengan singkatan kata nikah. Kata apa? Nikah ya. Kalau kawin tuh agak kasar kelihatannya. Nikah, apa tuh nikah? N. Nikah itu harus berdasarkan nasihat. Ya. Nasihat loh, kalau tidak ada nasihat, pernikahan itu bisa gagal. Bisa gagal. Kenapa? Karena kalau kita lihat, pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik-baik, itu akan menimbulkan banyak kegagalan. Saya sengaja menggunakan kata sehat ya. Kata aslinya sihat loh. Nasihat, tapi saya menggunakan sehat. Nah, sehat. Ya, bukan nasihat ya, aslinya nasihat, tapi kita ubah menjadi sehat. Artinya kalau kita terima, kita menjadi sehat. Ya, sehat. Oke. Nah, nanti nasihat nanti kita akan lihat ya dari dalam Alkitab begitu banyak nasihat. Nah, yang kedua, pernikahan itu adalah apa? Jangan lupa ya, iman. Ya, pengharapan dan kasih. Jadi pernikahan itu haruslah orang yang satu iman. Tidak boleh ya, orang percaya Yesus menikah dengan orang tidak percaya. Tidak boleh ya. Tidak mungkin ya akan dinikahkan dengan pemberkatan nikah. Kalau pihak yang mau dinikahkan belum mengaku dia percaya Yesus. Contohnya Eka. Dia punya calon suami kan dari Tiongkok. Nah, calon suaminya pertama diberitahu tentang Tuhan Yesus, dia mau percaya Yesus, terus dia belajar, kemudian dia dibaptis tuh, padahal dia dari Tiongkok kan. Akhirnya dia dinikahkan di gereja. Paham? Harus dua-duanya percaya. Minimal dia mengaku dia percaya, walaupun dia belum sempat dibaptis. Ingat ya, kalau masih dalam pelajaran. Tapi dia harus betul-betul mengaku dia percaya. Iman satu. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti orang mengadakan perjanjian sehidup semati. Bayangkan ya, kalau yang satu percaya Yesus, yang satu percaya patung, bagaimana? Ya kan? Jadi tidak bisa. Nah, kemudian apa itu pernikahan? Pernikahan bukan kontrak. Bukan kontrak ya. Kalau kontrak itu misalnya orang mau buka usaha, dia kontrak ruko 1-2 tahun. Ada nggak kontrak ruko sampai mati? Nggak pernah ya. Ya, bukan kontrak. Ya, kalau kontrak itu saya mau untung. Kenapa saya mau kontrak? Karena saya mau
untung. Kenapa dia mau kontrakkan sama kamu? Dia pun mau untung. Sama-sama mau untung. Nah, pernikahan itu bukan mau untung loh. Ya, mau apa? Pernikahan itu kamu mau berkorban. Mau apa? Mau apa? Ingat loh. Nah, kontrak hanya saat sementara. Kalau pernikahan sampai mati. Nah, kalau kontrak itu biasanya objeknya tertentu. Ada negosiasi. Ada perundingan ya. Nah, seperti di luar negeri loh. Orang barat kalau menikah, mereka setuju dulu. Ya, sama-sama punya rekening bank. Kamu kerja, kalau kamu dapat uang masuk ke rekening kamu. Kalau saya kerja, saya dapat uang masuk ke rekening saya. Nggak ada sangkut pautnya kamu dengan saya, masalah uang. Kamu lihat ya, begitu individualistisnya orang barat. Orang apa? Orang barat. Kita nggak begitu ya. Jadi pernikahan bukan kontrak yang sementara. Pernikahan itu bukan kontrak yang aku mau untung. Makanya aku kontrak, betul nggak? Aku kontrak ruko karena aku mau untung, aku mau usaha di situ. Nah, kalau kontrak itu biasanya jika kamu begini, maka aku begini. Itu kontrak. Padahal pernikahan itu tidak ada syarat. Ya, seperti Allah mengasihi kita tanpa syarat loh. Kamu nggak bisa, aku nikah kamu kalau kamu sehat, kalau kamu cantik. Kalau kamu sudah tak sehat, kamu sudah tidak cantik, aku selesaikan pernikahan ini. Kan begitu kan zaman sekarang kan? Ya, kalau kontrak apa? If titik-titik, nah ini Michael nih. Dia bikin program kan? Sering kan? Then. Ya. Ada syaratnya, ada apa? Jika titik-titik, maka titik-titik. Pernikahan bukan jika titik-titik, maka titik-titik, bukan loh. Pernikahan itu tanpa syarat. Karena didasarkan nanti kasih agape, kasih apa? Jadi pernikahan itu bukan kontrak tapi covenant. Nanti kita akan belajar kata covenant ya. Covenant, ingat kata-kata covenant bukan kontrak loh. Ya, banyak di Indonesia orang kawin kontrak. Ya, khususnya di Jawa Barat ya. Menurut berita yang ada, itu orang dari Timur Tengah tuh datang ke sana cari istri, kawin kontrak, bukan kontrak, tapi covenant. Ya, sampai maut memisahkan kita. Ada covenantnya. Oke. Pernikahan itu jangan lupa ya. Kalau Tuhan izinkan akan menghasilkan anak cucu. Anak apa? Anak cucu. Tidak boleh orang menikah mengatakan saya tidak mau mempunyai anak. Karena ada istilah filsafat pernikahan yang disebut childless choice. Childless choice. Menikah, oke, tapi nggak mau punya anak. Mana boleh kan? Jadi saya sudah katakan, kalau punya anak satu, gimana? Penduduk berkurang, anggota gereja berkurang. Kalau punya anak dua, imbang, seri. Nah, minimal berapa? 3. Ingat ya. Jangan sampai kamu nikah mau satu anak saja. Kasihanlah dia nggak punya saudara. Seperti saya, 2 adik saya sudah ke rumah Allah Bapa. Jadi saya sendiri nggak punya adik, nggak punya keluarga dari pihak saya. Hanya istri saya. Paham ya? Jangan begitu ya. Jangan jadi orang egois ya. Punya anak berapa? 1 aja. Enggak ya. Tuhan bisa menjaga anak-anak kita. Ya, minimal berapa? 3 loh. Anak cucu. Karena minggu lalu kita sudah belajar generasi. Adam, Hawa melahirkan, baru nanti ada Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, keluarga itu tujuannya apa? Ya, tujuan keluarga itu haleluya. Banyak orang nggak tahu apa arti kata haleluya. Haleluya itu artinya perintah ya intensif dari ya, Tuhan kepada semua kepala keluarga. Semua apa? Kepala keluarga untuk mengajak semua keluarganya memuliakan dan memuji Tuhan. Itu haleluya yo. Makanya terjemahan dalam bahasa Inggris itu yang paling pas itu bukan praise the Lord ya, praise ye. Ya, the Lord. Ya, praise ye the Lord. Ada ye ya. Ye di sini adalah laki-laki
kepala keluarga semua. Praise ye the Lord, bukan praise the Lord ya. Kalian semua laki-laki sebagai kepala keluarga harus memimpin keluarganya memuji Tuhan. Makanya tadi kita awali dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya. Ingat baik-baik ya. Nikah itu nasihat, nikah itu ya, persatuan dari iman, dua orang yang beriman pada Yesus ya. Pernikahan itu covenant, pernikahan itu akan Tuhan jadikan sarana untuk melahirkan anak cucu, kemudian pernikahan itu harus memuliakan Tuhan atau haleluya. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nasihat yang pertama, coba buka. Pernikahan itu Tuhan yang membentuk. Coba buka Yesaya 54 ayat 5. Gampang ingat ya, 545 ya. Ya, Yesaya 54 ayat 5. Ini perjanjian lamanya. Ini nasihat yang pertama, karena ini satu analogi yang penting. Analogi yang penting yang Yesaya 54 ayat 5. Mari kita baca kalau sudah jumpa. Jadi kata Tuhan semesta alam itu diganti dengan Tuhan bala tentara sorga ya. Ayat 5. Ya, Tuhan bala tentara sorga. Mari kita baca 3, 2, 1. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan bala tentara sorga namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi Allah adalah suami dari bangsa Israel. Ingat ya, bangsa Israel itu gereja di perjanjian lama. Ingat ya, kata suami istri ini penting. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru juga sama pengajarannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2:1-1-2. 2:1-1-2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Tadi Yesaya 5:45 ya. Sekarang 2:1-1-2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sudah ketemu? Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi gereja adalah mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-laki. Nanti kamu kalau belajar lagi di kitab Efesus sama, pasal 5. Oke. Jangan lupa ya ayatnya. Yesaya 54 ayat 5, 2 Korintus 11
ayat yang ke-2. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam pernikahan itu dua makhluk hidup dibuat menjadi satu. Tadi dalam Kejadian 2:24 ya, mereka menjadi satu daging. Dalam Perjanjian Baru lebih jelas ya, sun sigos. Karena hanya perempuan menikah dengan laki-laki bisa melahirkan anak. Ingat. Nah, kata satu, kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4, dalam kitab Ulangan 6:4. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu satu. Satu ya, Tuhan itu satu. Ya, Tuhan itu satu. Kata satu, kita sudah tahu kata satu itu bahasa Ibraninya adalah ehad. Dia satu tapi tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat gambarnya ya. Ya, segitiga Tritunggal ya. Ini adalah Allah. Bapa adalah Allah. Kemudian Putra adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Putra. Putra bukan Roh Kudus. Kemudian Bapa bukan Roh Kudus. Nanti kamu bisa gambarkan ya secara lebih jelas, karena space-nya terbatas. Tahu ya? Ini saya gambar di sini. Allah di sini ya. Nah, ini sama dengan Bapa adalah Allah. Oke? Putra adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Harus bisa gambar ya. Kemudian Bapa bukan Putra. Putra bukan Bapa. Putra bukan Roh Kudus. Dan Bapa bukan Roh Kudus. Ini sama, ini tidak sama. Tidak ada gambar lain yang bisa menjelaskan Tritunggal. Ini digambar oleh tokoh gereja di abad yang keempat. Abad ke-4. Bisa gambar ya? Bapa adalah Allah. Kenapa disebut Allah? Allah itu dalam Mazmur 139 ya, Mazmur 139 harus punya 3 sifat. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Ya, selain pencipta ya. Selain pencipta, Allah adalah pencipta. Tapi pencipta, kenapa dia pencipta? Karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Singkatannya Maha Tahakwa. Maha Tahakwa. Ta, tahu, ha, hadir, kwa, kuasa. Nah, Bapa Maha Tahakwa. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Tuhan Yesus maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Roh Kudus maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tuhan Yesus bukan Allah kelas 2 loh, bukan. Roh Kudus bukan Allah kelas 3. Sama. Bapa sama dengan Putra, sama dengan Roh Kudus, sama apa? Dalam hal apa? Esensi. Esensinya apa? Sama-sama maha tahakwa. Paham ya? Nah, tetapi dalam fungsi Bapa memberi perintah pada Putra, Putra melaksanakan perintah dengan kuasa Roh Kudus. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi kerjasama ini harmoni, tidak bisa dipisah, tetapi pribadinya memang berbeda, tidak bisa dipisah. Disebut persekutuan yang abadi.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Adalah apa? Satu. Nah, pria wanita juga disatukan. Nah, kenapa ini penting segitiga Tritunggal? Karena pernikahan, nah kalian harus tahu loh, itu bukan hanya dua pihak, ya, laki-laki, wanita, tetapi ada Allah Tritunggal sebagai puncak dari segitiga pernikahan. Paham ya? Laki-laki, wanita, kalau mau semakin dekat satu dengan lain, sama-sama harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini segitiga harus kamu pahami. Jadi begini ya, bagaimana pria wanita bisa semakin dekat kalau prianya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, wanitanya juga. Jadi semakin wanita paham firman, laki-laki paham firman, mereka semakin dekat. Paham? Segitiga pernikahan. Ini tidak boleh tidak diketahui. Demikian juga anak-anak. Ya, kalau anak-anak mau semakin akrab dengan orang tua, sama-sama harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau ada yang menjauh dari Tuhan, keluarga itu menjadi berantakan. Misalnya bapaknya yang dekat dengan Tuhan, mamanya enggak, wah itu kacau. Ya, banyak sekali di gereja kalau bapak mama tidak harmonis, tidak bisa diajak melayani. Contohnya begini, kalau bapaknya setia, terus ibunya nggak bagus, kamu ajak dia pergi melayani, dia juga mikir ya, oh keluarga saya belum beres, gimana saya mau mengajak orang percaya Yesus. Nanti orang lihat, loh keluarga saya kok begini. Paham kan? Harus jadi dua-duanya baik. Makanya iblis dia mau menyerang keluarga. Kalau dia menyerang laki-laki, ya tidak berhasil, dia serang perempuannya. Jadi perempuan bisa menghambat laki-laki loh. Paham ya? Jadi dua-duanya harus baik supaya bagaimana? Menjadi bukan hanya keluarga untuk kamu dan pasangan kamu, tapi kamu menjadi bagian dari keluarga Allah. Bagian dari apa? Keluarga Allah. Jadi bagian dari keluarga Allah, suaminya harus bagus, reputasinya baik, istrinya juga baik. Baru suaminya kalau dia pergi melayani, orang nggak bilang, istri kamu kok gini, kamu mau ngajak saya Kristen. Jadi ada satu penghalang. Makanya penting ya, kalau keluarganya baik, gereja menjadi baik. Makanya penting sebelum menikah harus belajar dengan baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang Allah Tritunggal, tentang segitiga keluarga ya. Oke. Nah, nasihat yang pertama jangan dilupa ya, bahwa Allah itu suami, orang Israel istri, perjanjian baru, Kristus itu suami, gereja itu adalah mempelai wanita. Sudah bertunangan tapi belum menikah ya, antara Kristus dengan gerejanya. Ini penting ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, dalam pernikahan banyak hal ya yang harus kita jawab ya dalam pernikahan. Tidak berarti setelah kita belajar ya, dalam pelajaran kita sudah selesai untuk yang menjalani pernikahan. Jadi nasihat itu selalu berdasarkan Alkitab. Coba kita buka dalam 2 Timotius ya. Untuk nasihat ayatnya hanya satu yang perlu diingat. 2 Timotius 3:16. Oke. 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar seperti sekarang kan kita belajar kan? Ya, kata mengajar itu dari kata belajar. 2 Timotius 3:16. Kalau kita belajar dengan intensif, maka orang tuh bisa mengajar. Seperti sekarang kan saya mengajar kalian karena saya belajar dulu. Kalau saya nggak belajar dulu, mana saya bisa mengajar? Paham nggak? Ya. Apa itu mengajar? Belajar, dan akhirnya mengajar. Kamu juga begitu, kamu belajar, nanti kamu harus mengajar loh.
nggak boleh disimpan, harus mengajar. Makanya perlu dicatat. Kenapa dicatat? Kalau tidak dicatat, akan lupa. Akan lupa. Nah, segala tulisan, ini perjanjian baru, perjanjian lama, diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar itu berarti Tuhan memberikan kita guru ya, yang sudah belajar dan kompeten untuk mengajar. Nah, mengajar itu apa? Untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan apa? Kesalahan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Penting itu ya, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Melihat mana yang sehat, mana yang sakit. Nah, dikatakan di sini untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ini dikatakan memperbaiki kelakuan itu seperti zaman dulu istilah orang bercocok tanam. Nah, memperbaiki kelakuan itu kalau dulu orang menanam pohonnya miring, maka orang itu akan menancapkan kayu dan diikat supaya pohonnya tumbuh tegak lurus. Istilah memperbaiki kelakuan. Ini fungsi dari firman Tuhan, nasihat. Nasihat itu selalu dengan firman Tuhan loh. Kalau orang mengasih tahu kamu harus begini begitu, kamu tanya mana dasar Alkitabnya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Harus ada dasar firman Tuhan. Ingat ya, harus ada dasar firman Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik ini lebih baik dipahami sebagai disiplin. Disiplin. Artinya begini, saya kasih kamu instruksi, kalau kamu berjalan ke kiri, tidak berjalan ke tengah, nanti saya suruh kamu balik ke barisan. Disiplin itu artinya kita berani menegur orang yang berbuat salah. Menegur loh. Tapi kalau kita menegur, menolong orang, kita sendiri jangan sampai jatuh. Ya, banyak orang dia melayani, dia lupa melayani diri sendiri. Paham ya? Jadi tidak boleh kita hanya menasihati orang, tidak menasihati diri sendiri. Nah, kemudian dengan demikian tiap-tiap manusia ya, kepunyaan Allah, baik suami istri yang sudah percaya Yesus, dilengkapi. Nah, kata dilengkapi di sini seperti satu rumah, semua perabotnya sudah lengkap. Apa dilengkapi? Satu rumah, perabotnya sudah lengkap. Misalnya kalau rumah tidak dilengkapi, mana bisa kita tempat tinggali? Kalau rumah nggak ada ranjang, mana kita bisa tidur kalau tak ada kasur? Kalau rumah nggak ada kamar mandi, mana bisa kita tinggal di situ? Ya, lengkap. Jadi dilengkapi, ya, fully furnished kalau istilah rumah, untuk setiap perbuatan baik. Artinya begini, kalau kita diajar seperti sekarang ini namanya ajar, doktrin ya, pengajaran, itu tidak berhenti kepada kita tahu, tapi kita harus praktek. Harus apa? Praktek loh. Kalau kita hanya tahu, tidak praktek, kita orang yang tidak sehat. Kita kepalanya besar, tetapi badannya kecil, karena nggak bisa praktek. Ya, selalu kita diajar, baru kita menjadi pelaku. Karena kasih itu adalah kerja loh. Kalau kasih tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Iman tanpa perbuatan juga mati. Kalau kamu bilang kamu mengasihi, tapi kamu nggak ada kerja nyata, ya nggak bisa. Ya, seperti kamu mengatakan kamu mengasihi keluarga kamu kerja kan untuk mencari nafkah. Ya, kasih itu kerja. Ingat ya. Nah, ini yang pertama ya, nasihat dari mana? Firman Tuhan ya. Jangan lupa ya. Nah, yang kedua, dalam keluarga itu imannya harus bertumbuh loh. Iman. Tadi seperti saya katakan kan, suami imannya meningkat, istri meningkat, mereka semakin dekat. Apa yang membuat suami istri semakin dekat? Semakin kamu dua-duanya tahu firman. Semakin kamu pikirannya lebih cocok, lebih apa? Lebih cocok, lebih kompatibel. Ingat ya, yang menyatukan kita manusia itu adalah firman Tuhan. Mengerti? Apa yang menyatukan manusia? Firman
Tuhan. Ya, karena manusia itu satu manusia dengan manusia yang lain pasti berbeda loh. Kalau kamu lihat salju ya, itu salju tuh flossnya nggak ada satu salju dengan salju yang lain itu sama. Salju tuh beda dengan es loh. Kamu kalau buat es di dalam lemari es, kamu lihat di mikroskop, kamu bandingkan dengan salju, sama nggak? Hah? Beda loh. Tahu nggak beda? Jangan kamu anggap salju dengan es itu sama. Beda. Makanya kalau kamu lihat ya, salju itu ada gambarnya kan? Tahu nggak yang orang Natal itu ada ornamennya? Salju. Ya, itu antara satu salju dengan salju lain nggak ada yang sama loh. Kalau es, kamu lihat di mikroskop nggak seperti salju. Kamu lihat ya, Tuhan tuh maha kuasa loh. Orang memang bisa bikin es, tapi tak bisa jadi salju. Oke, jadi manusia tidak ada yang sama. Orang kembar pun beda. Orang kembar pun beda. Baik fisiknya ada sedikit beda, kemampuannya juga beda. Ya, ada anak kembar di sekolah minggu sini, yang satu naik kelas, yang satu nggak naik kelas. Padahal kembar kan? Nah, ya kan? Manusia pasti berbeda, tapi yang menyatukan kamu yang berbeda dengan suami yang berbeda apa? Firman Tuhan. Ingat ya, kalau suami malas baca firman, istri baca firman, mereka semakin berbeda. Perbedaannya itu makin jauh. Tapi dua-duanya kalau makin paham firman, dua-duanya makin dekat. Makin dekat. Imannya harus satu. Nah, catat ayat iman Roma pasal 10 ayat 'Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan.' Roma 10 ayat 17. Jadi iman ya, percaya, iman itu percaya, timbul dari pendengaran. Karena zaman dulu tuh orang harus mendengarkan pembacaan firman dan pendengaran oleh firman Allah. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu berkata amin kepada firman. Apa itu iman? Berkata amin kepada firman. Misalnya begini, kamu mendengarkan pembacaan firman Tuhan, apa jawab kamu? Amin. Apa amin? Aku percaya apa? Percaya omongannya Tuhan. Itu iman. Kenapa kamu bisa percaya? Kenapa? Karena ditolong Roh Kudus loh. Kalau kamu tidak mengerti mendengarkan firman, maka tidak ada peran Roh Kudus, ya, karena iman itu adalah timbul daripada pendengaran firman. Firman itu seperti benih, ya, benih jatuh di tanah, ya, tanah yang baik itu tanah yang sudah digarap. Nggak ada tanah yang baik. Kalau kamu beli tanah semua nggak siap tanam kan? Ada nggak kamu beli tanah tuh selalu siap tanam? Nggak ada. Pasti kamu bersihkan, baru kamu bisa tanam. Semua tanah tidak siap tanam. Lubuk jantung manusia begitu. Kalau firman, lubuk jantung kita tidak dipersiapkan oleh Roh Kudus, gak bisa firman itu tumbuh dan berbuah. Ya, seperti jatuh di jalan, dimakan burung, diambil iblis. Jatuh di tanah yang tipis. Kemudian matahari datang, sinarnya, tanamannya mati. Jatuh di tanah yang semak, ya, belukar, dihimpit. Ya, apa yang menghimpit? Yang menghimpit firman itu nggak bisa bertumbuh karena dia khawatir dan tipu daya kekayaan. Ingat ya, hingga tidak bertumbuh. Tapi jatuh di tanah yang baik. Kenapa ada tanah yang baik? Karena sudah digarap. Siapa yang menggarap? Roh Kudus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Nah, sekarang kata perjanjian.
Ya, covenant ya. Nah, setiap bulan kita selalu minum cawan. Cawan apa tuh? Apa namanya? Cawan apa? Ya, namanya cawan apa? Coba buka Injil Matius 26 ya. Ayat 28. Matius 26 ayat 28. Masih berapa menit, Mike? Matius 26 ayat 28. Kita baca ya. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini disebut darah perjanjian baru. Perjanjian, ya, covenant. Tadi saya katakan perjanjian bukan kontrak, bukan apa? Kontrak. Perjanjian kita itu bagaimana? Berdasarkan kita percaya Yesus, dimeteraikan dengan darahnya Yesus. Ingat ya? Nah, kata covenant dalam bahasa Indonesia itu perjanjian, bahasa Inggrisnya covenant. Nah, bahasa Yunaninya itu diatheke. Di sini ada saya bawakan contoh Alkitab bahasa Yunani, he kaine diatheke. He kaine itu baru, ya, bukan baru karena waktu, tapi baru karena mutu. Diatheke, ya, diatheke ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru. Bahasa Yunaninya diatheke. Diatheke, ya, ini ya. Perjanjian. Saya sudah katakan ya, perjanjian bukan kontrak, karena kontrak perlu negosiasi. Kalau perjanjian dari Allah kepada manusia, langsung dia beri dan manusia terima, itu menjadi berkat. Kalau manusia tolak, menjadi kutuk. Nah, kalau bahasa Ibraninya itu berit. Ya, kata berit ini di mana ya? Tadi Matius 26-28, kata berit itu Yeremia 31. Gampang ingat ya. Berit itu bahasa Ibrani, diatheke itu bahasa Yunani. Yeremia 31 itu judulnya perjanjian baru, ya. Yeremia 31 ayatnya juga (31). Gampang ingat ya. Yeremia 31 ayat 31. Jadi nikah adalah nasihat, 2 Timotius 3:16. Nikah berdasarkan iman, dan iman harus bertumbuh. Pernikahan adalah perjanjian. Mari kita baca 31:31, 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini berit ya, perjanjian itu berit bahasa Ibraninya, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku telah menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan aku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, Taurat itu ajaran ya, ajaranku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam jantung mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi begini ya, setelah Tuhan memberikan kita perjanjian baru, nah seluruh Alkitab ya, di zaman sekarang sudah ada di tangan kita. Jadi Alkitab ini setelah zaman reformasi, semua orang bisa membaca. Semua orang. Kalau zaman dulu ya, gereja Katolik mengatakan Alkitab ini hanya boleh dibaca oleh pastor. Takut kalau kamu baca, kamu salah paham. Ngerti ya?
Jadi Alkitab hanya boleh satu bahasa, dalam bahasa Latin. Tapi reformasi mengatakan Alkitab itu bisa dibaca oleh semua orang percaya. Bahkan orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu dibakar oleh gereja loh. Gereja mengatakan terkutuk orang yang menerjemahkan Alkitab. Jadi penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Inggris dari bahasa asli namanya William Tyndale. Jadi waktu dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dia menerjemahkannya di Jerman. Di mana? Jerman. Jadi waktu Alkitab itu dicetak ya dalam bahasa Inggris dari Jerman, dikirim ke Inggris. Jadi waktu dia pulang ke Inggris, ada anak buahnya mengkhianati dia ditangkap oleh gereja Roma Katolik di Inggris dan dia dibakar. Sebelum dibakar dia berkata begini, saya percaya satu hari orang Inggris biasa lebih mengerti Alkitab daripada pastor. Karena pastor membaca dalam bahasa Latin. Terjemahan bahasa Latin itu banyak yang salah, termasuk api penyucian. Itu dari bahasa Latin, ada purgatori. Kalau bahasa aslinya nggak ada. Terjemahannya salah, gerejanya jadi salah. Maka Tuhan ya membuat Alkitab ini setelah reformasi diterjemahkan ke semua bahasa. Ke semua apa? Nah, jadi tugas kamu kan, kamu baca ini. Apa nih bahasa Teochew-nya? Kalau aku mau kasih tahu orang Teochew. Kan tantangan ya, apa? Nah, bahasa Dayaknya apa nih? Ngerti kan? Jadi Alkitab ini dimengerti oleh semua bahasa ibu. Bahasa apa? Ibu. Ini makanya di sini Perjanjian Baru tidak perlu lagi ngomong sama orang begini begitu. Orang itu belajar membaca, dia ngerti. Dia apa? Ngerti loh. Nah, kalau nggak ngerti baru tanya. Baru apa? Tanya. Jadi dasarnya selalu apa? Makanya waktu orang nikah dikasih apa? Nah, Alkitab. Supaya apa? Dibaca. Apa? Dibaca. Ya. Ingat ya? Covenant ya. Perjanjian itu Tuhan beri, tidak perlu berunding. Kalau kita terima, kita bahagia. Kita tolak, kita celaka. Nah, yang dua berikutnya, anak cucu. Nah, coba lihat di dalam Kejadian pasal 2. Menjadi satu, ya, itu satu itu apa? Sunsigos kan? Jelas ya? Apa itu sunsigos? Sel telur dibuahi oleh sel jantan menjadi satu. Nah, makanya kalau kamu lihat ya, misalnya Lucy, kamu berapa persen mirip bapakmu, berapa persen mirip ibumu, ya kan? Pasti ya, ada ya acing, ya. Baik dari fisik maupun dari sifat, ya. Jadi ada mix di situ, ya. Nah ini kalau kita lihat, ini perintah kepada semua makhluk hidup yang diciptakan jantan dan betina, ya harus bisa beranak pinak. Maka kita lihat ya dalam pasal 2 tadi, sekarang kita lihat pasal 1 ayat 28. Ini ya, harus anak cucu. Ya, tidak boleh anaknya hanya satu apa? Oke. Coba kita baca ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kamu lihat Nuh, dia punya 3 anak. Nuh berapa anak? 3. Memang ada yang punya anak 1 seperti Sarah, dia karena mandul. Kenapa? Mandul, ya, oke. Kalau kamu ya diberi kesuburan minimal 3, ya, nggak boleh hanya bilang 1 atau 2. Oke, anak cucu ya. Kenapa anak cucu? Karena nanti saya akan tunjukkan satu ayat. Wanita diselamatkan karena dia beranak. Wanita diselamatkan karena dia. Nah, coba cari di rumah ya, ayat mana dia? Wanita diselamatkan karena dia beranak. Cari minggu depan, kasih tahu saya ayat mana. Coba Hawa kalau dia nggak beranak, bisa nggak lahir Yesus? Nah, ya, oke. Kemudian yang terakhir, nah haleluya ya, terakhir di dalam Mazmur, kalau kamu baca pasal-pasal yang terakhir itu bertubi-tubi kata haleluya.
Ya, kata haleluya ini hanya ya dipakai di Alkitab ya, setelah orang fasik ya, orang jahat dimusnahkan oleh Tuhan. Seperti kitab Wahyu ya, pasal 19, baru nanti ya pasal berikutnya ada kata haleluya. Nah, kalau kita baca di Mazmur pasal terakhir, haleluya. Apa arti haleluya? Haleluya adalah perintah kepada semua kepala keluarga yang percaya untuk memimpin semua anggota keluarganya memuji Tuhan. Ya, banyak orang nggak tahu apa arti kata haleluya. Selalu diucapkan haleluya, haleluya, tapi nggak tahu artinya. Apa artinya? Perintah dari Allah kepada setiap kepala keluarga untuk mengajak seluruh keluarganya memuji Tuhan. Bisa dengan nyanyian. Apa itu memuji Tuhan? Tahu namanya? Tahu namanya? Tiru sifatnya? Sebarkan perbuatannya. Kasih tahu orang perbuatannya apa? Itu namanya memuji Tuhan. Selain menyanyi ya. Selain apa? Menyanyi. Hanya agama Kristen yang memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan. Beda ya pujian Kristen dengan pujian dunia. Kalau pujian dunia itu selalu sedih ya Pak. Lagu yang kemarin apa yang terkenal tuh? Yang orangnya nyanyi fals tuh. Sampai si Kenzo bisa nyanyi. Apa lagunya ya? Apa? Ya kan? Itu kan lagu orang putus cinta kan? Apa? Apa nama judulnya? Ada anak mantan TK kita, dia nyanyi ya. Jadi saya lihat YouTube-nya atau apa. Istri saya tunjukkan ya. Padahal dia anak kecil. Dia bisa nyanyi lagu yang putus cinta. Itu lagu dunia. Kalau kamu bisa bikin lagu putus cinta, semakin laku lagunya. Tapi kalau Alkitab beda kan? Ya, puji-pujiannya beda ya. Apalagi lagu Natal, selalu lagu senang, lagu bahagia. Ingat, apa itu memuji Tuhan? Haleluya. Kepala keluarga bertanggung jawab mengajak semua komponen keluarganya untuk memuji Tuhan dalam nyanyian dan mengenal nama Tuhan. Yang kedua, mengerti sifat Tuhan dan memasyurkan karyanya. Ya, kamu harus kasih tahu loh orang bahwa kamu percaya Yesus, ya, membawa kamu bertobat dan kamu punya hidup kekal. Ya, kamu lihat ya, dalam Mazmur pasal terakhir, haleluya. Haleluya itu perintah kepada semua kepala keluarga untuk memimpin keluarganya memuji Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kita baca ya sebagai penutup ya. Mazmur 150. Dimulai dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata apa? Haleluya. Satu, dua, sudah ketemu? 150. Oke. Ya, 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah Dia dengan celacap yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di sini begitu banyak perintah kepada kepala keluarga untuk memimpin keluarganya memuji Tuhan. Ingat.
Jadi malam ini kita sudah belajar nasihat. Apa nasihat? Kepanjangan dari nikah. Nikah adalah nasihat, iman, covenant, anak cucu, terakhir keluarga harus bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita sampai di sini, kita akan berdoa ya. Ada pokok doa apa saja, silakan disampaikan mulai dari Acing. Pekerjaan. Pekerjaan, Lucy. Sama pekerjaan sama keluarga. Mama sudah sembuh. Udah, udah. Elizabeth. Doakan kesehatan. Kesehatan. Sama kesehatan. Kesehatan pekerjaan. Ya. Michael. Pendidikan. Pendidikan, oke, lagi studi di UT ya. Oke. Kalau yang di online, oke, kita doa ya. Kita doa sama-sama sebagai doa penutup ya. Kita buka suara, mari. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini kami sudah belajar. Ya Bapa, kami mohon agar Roh-Mu memeteraikan firman-Mu dalam lubuk jantung kami semua. Kiranya saudara-saudari yang belajar, Engkau berikan hikmat bijaksana, kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, nanti membentuk keluarga yang akan selalu memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, Engkau berikan kami semua kesehatan, dan Engkau memberikan kepada kami semua kekuatan untuk bekerja di tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari Acing, dan juga untuk Lucy, Michael, dan juga keluarga dari saudara Akyun. Kami mengucap syukur untuk mereka semua yang belajar di kelas ini pada malam hari ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk yang belajar secara online, baik yang di Singkawang maupun yang di Jakarta, yang di Pontianak, dan juga yang di Papua. Kiranya Engkau menolong kami semua. Kami juga mohon Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Kami juga mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan, yaitu ibu dari saudari Lucy dan Acing. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang atas ini. Pulangkanlah rekan-rekan kami, saudara seiman kami, ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat. Engkau juga menolong kami beristirahat dengan baik. Jika Yesus datang malam hari ini, Engkau pasti menjemput kami orang yang percaya. Dan kalau Tuhan Yesus belum datang, Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk kegiatan kami esok hari. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.